Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Jawara Koi yang membahas tentang perawatan kolam ikan koi, pengobatan ikan koi, dan segala hal yang berhubungan dengan ikan koi. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan mengenai ikan koi. Nah, kali ini kita lagi ada di daerah Balaraja. Kita bersama salah satu seller dan juga penghobi di daerah Balaraja. Ya, tepatnya itu Telaga Bestari, di perumahan Telaga Bestari. Nah, uh, barangkali teman-teman udah ada yang kenal dan yang belum bersama master kita. Nah, Pemula Om. ya. Pemula. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, nah silakan dengan Om siapa gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi tepatnya di Telaga Bestari ya. Pemula di koi, nggak kayak master kita yang satu ini. Yang udah pemalu kali. Ya, pemalu sama pemula. Yang udah jadi master yang udah maskotnya Tangerang ini, Om Tole ini. Ada Om Iwan. Berkah banget, bahagia banget, kehormatan banget didatangin sama senior. Iya. Ini lokasi pasnya ini ada di perumahan mana Om? Ini tuh di Telaga Bestari, di klaster Harmoni. Oh, klasternya Harmoni. Nah, ya. Nomor ininya? Ini kan Pasun ya Om, jadi kan mungkin nggak ada nomor, mungkin tepatnya di Blok HV lah. Blok HV. Ya. HV. Hotel Vespa. Oh, Hotel Vespa. Oh, ya. Jadi bagi teman-teman yang di daerah sekitaran Balaraja, tepatnya mungkin deket sama Telaga Bestari, bisa langsung mampir ke sini sambil ngopi. Di sini juga ada kafe. Buat ngopi santai sambil lihat-lihat ikan boleh. Dan kalau ada yang cocok pun ikannya boleh. Boleh diserok. Boleh diserok. Jangan lupa bayar. Benar. Nah, jadi di sini lokasinya ini sangat ramah juga sama buat anak-anak, buat remaja. Justru lebih aman lagi kalau nggak ngajak istri. Soalnya kalau ngajak istri, nyerok ikan di sini diomelin Om. Wah, ikannya, waduh, pusing kan jadinya. Bisa. Nah, ini aman buat kalau buat ngajak istri boleh. Asal kalau ada urusan rumah tangga nanti diselesaikan sendiri masing-masing. Ini kalau ngajak anak sih Om. Kalau ngajak anak ya. Kalau Sabtu Minggu itu pagi itu banyak loh. Orang-orang sekitaran sini, mungkin kalau yang udah tahu juga dari luar juga sering main. Iya. Jadi kan ya lumayan lah ada prosotan ya, ada prosotan buat adem sih Om, siang juga adem kayaknya ya. Iya, karena kan lumayan rimbun lah. Rimbun juga tempatnya adem sih. Iya. Kalau di sini pagi-pagi siang bisa molor ini kayaknya. Ngantuk aja bawaannya. Ini kolam ini lebarnya sama panjangnya berapa ya? Ini tuh lebar semuanya itu 4x6 sebenarnya. 4x6. Ya. Luar ya, paling jadinya 3,5 lah ya, 3,5 5,5 kali. Iya. Itu dalamnya Om, dari permukaan air kira-kira 1,5. Kalau dari atas sampai ini, dasar itu 2 meter. 2 meter. Mungkin airnya cuma 1,7 lah. 1,7 ya? Ada kan ya? Ya, 1,7-an lah kayaknya. Ya, sekitar segitu. Berarti ada sekitar 15 ton ada ya? Ya, sekitar segitulah. Sekitar 15 ton. Ini diisi ikan-ikan yang bagus, badannya bagus juga, warnanya juga bagus. Aduh, ini ada berapa ekor Om? Nggak pernah hitung. Nggak pernah hitung. Tawarin masukin gitu ya? Ya. Tapi ikan di sini nggak pernah bermasalah atau ada penyakit atau apa? Awal sih iya. Awal. Ya awal karena kan ya namanya pemula. Belum matur lah airnya. Air belum matur. Iya. Karena kan pemula nggak jadi alasan Om? Enggak, saya terus ya tetangga sini, warga sini pengen buru-buru lihat ikan gitu kan di kolam kan. Ya. Jadi 2 hari air diisi ikan udah masuk. Oh, berarti belum belum terlalu matur. Belum matur banget. Belum matur sama masih ada sisa-sisa bahan bangunannya. Betul, iya. Jadi udah dimasukin ikan terus dikasih makan. Kasih makan. Wah. Kasih makan. Nah, ya keindahannya kan dikasih makan. Iya. Ya itu salah satu pelajaran penting gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman yang kolamnya masih baru, airnya kolamnya baru jadi, diisi air 2 hari atau 3 hari kolamnya selesai, dimasukin ikan, bahaya lah. Bahaya. Jangan jangan. Kecuali udah 2 kali kuras dibersihin, nggak apa-apa dimasukin ikannya. Dikit tapi itu juga ya. Tapi jangan langsung dikasih makan. Puasa dulu ikannya 1 minggu atau 2 minggu sampai sisa-sisa kotoran, sisa-sisa bahan bangunannya kesaring di media mekanisnya. Baru nanti mulai dikasih makan.
Nah, untuk ikan koi ini sebetulnya bisa tahan makanan sampai puasa itu sampai Lama 2 kali. bulan, 2 yang bulan, pernah bener. saya coba. 2 bulan Om bisa? 2 bulan. Itu Bener, karena bener. kondisi sakit Bener. ikannya. Nah, mungkin ada beberapa temen yang bisa 3 bulan, 4 bulan masih kuat. Kuat. Nah, tapi kan itu berbagai kondisi. Maksudnya kondisinya mungkin sakit ikannya atau alcer sih biasanya Om. Iya. Kalau alcer ini borok yang nggak sembuh-sembuh itu, nah itu sebelum saya nemuin obat yang saya bikin sendiri, iya, bener. itu saya pernah puasain ikan sampai 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Itu di saya ikannya. Belum sebelum dari seller itu kan, sebelum dikirim kan dipuasain dulu. Oh iya, iya, iya. Pas nyampe sini ikannya sakit, saya puasain 2 bulan. Ya mungkin lebih dari 2 bulan. Alhamdulillah ikannya selamat dan udah sold out. Nah, ini Tapi itu habis puasa 2 bulan gitu, pertumbuhannya ikan gimana Om? pertumbuhan. Apa ada keganggu nggak sih pencernaan itunya? Kalau ikan puasa 2 bulan itu kalau ke pencernaan nggak terganggu sih Om. Tapi ke bentuknya aja. Nah, bentuknya itu kayak berudu Om. tinggal kepala doang. Ya, kepalanya gede, Iya. badannya udah kecil. Nah, itu udah lama puasa biasanya begitu. Nah, itu untuk balik ke body normal Ya, tergantung makan. tergantung makanannya nanti kita pushnya kayak gimana gitu kan. Itu ngebalikinnya ya paling 1 bulanan kalau emang dikhususin di satu tempat, itu 1 bulanan bisa normal. Tapi kalau untuk bulky lagi mungkin butuh waktu yang agak lama, 2 bulan atau 3 bulan. Kalau yang normal proporsionalnya aja mungkin 1 bulan bisa. Kalau dikhususin di satu tempat dia doang gitu. Tapi kan kalau untuk penghobi jarang yang ada punya kolom keeping sendiri. Kalau digabung sama yang lain tergantung dari mental ikannya sendiri. Kalau mentalnya bagus, berani apa namanya? Pas lagi dikasih makan kan berani fight ya. Ya, kan ada yang rebutan, ada yang nonton doang dari jauh, udah bubar baru dia naik. Ya, ada. Ya, tergantung mentalnya ikannya. Kalau mentalnya bagus, 1 bulan bisa normal. Nah, ini pakai pompa berapa liter ini Om? Balik lagi ke kolam. Awalnya itu saya pakai 2 ya, 2 pompa 25 ribuan, berarti 50 ribu. 50 ribu. Awalnya, cuma yang satu mati. Oh, ini jadi mati. tinggal yang satu yang 25 ribu ini. Oh, ini 25 ribu. 25 ribu. Oh. 25 LPH. Ini nggak pakai aerator? Pakai aerator LP40 ya. LP40. Cuman sebut merek boleh. Boleh Om. Ini LP40 pakai. LP40. Nah, ini cuman khusus buat arus doang berarti Om. Apanya tuh? Aeratornya? Ya. Di chamber nggak ada. Oh. Karena di sini juga udah banyak kadar oksigennya ikut ke bawah ke chamber. Ya. Karena kan larut ya. Ya, larut. Jadi dia masuk ikut ke chamber. Nah, ini chambernya Om. Oh, ini chambernya di bawah ya? Oh, berarti kolamnya di atas, chambernya di bawah. Ya. Mungkin kalau ada yang mau niru kayak gini. Ya, boleh. Nanti kita selipin lah videonya. Di iniin. Nah, ini berarti chamber ada kontrol 1. Iya. Jadi 1 kontrol, 1, 2, 3, 4 berarti chamber. Oh, ada 4. 5 sama pompa. Oh, 5 sama pompa. Berarti ada 5 chamber. Untuk chamber pertama pakainya apa Om? Jaring nelayan. Oh, jaring nelayan. Keduanya rumah bakteri. Iya, pakainya biobol yang kedua. Oh, pakai biobol. Yang ketiga pakai apa? Oyster. Bukan, apa? Batu gombong sama batu apung. Batu gombong, batu apung. Iya. Sama nih, 2. Terus langsung pompa. Berarti nggak pakai pH buffer. pH buffernya di atas. pH buffernya di atas. Di itu di apa? Waterfallnya lumayan. Oh, ya. Kadang juga saya kalau maintenance, kalau di chambernya terbatas saya juga taruhnya di waterfall. Jadi manfaatin waterfallnya biar airnya juga tenang. Betul, bener. Turunnya lebih rata. Ya, airnya tenang. Kalau tahan dulu sama itu. Kalau kosong biasanya airnya waterfallnya beriak ya, benar. Nah, ini untuk balik lagi nih Om. Kalau Om hobi di ikan ini pertama kalinya tahun berapa Om? Di koi inilah gitu. Lupa ya, 2017 ya, 2017 atau 2017. 2017 ya, 2017 itu langsung bikin kolam atau pakai vet dulu? Enggak, bikin kolam cuma bukan peruntukan buat koi ya. Yang penting punya kolam aja. Ya. Awalnya kan depan rumah taman, lihat taman kok nggak ada apa ya, nggak ada yang nggak ada spesial air ya, benar maksudnya. gitu aja gitu kan. Ya udah, kayaknya sih kalau kolam sih lebih enak ya lebih. Akhirnya bikin kolam, awalnya juga asal kolam, nggak kepikiran buat koi. Ya, 2017 itu kayaknya masih jarang lah informasi tentang bikin kolam ini. Ya.
Heeh. Kalau ya sama, tapi udah kepikiran loh bikin apa namanya, ada jumper ya, ada Ya, filter. ya. Filternya Ada cuma filter. 2, kecil-kecil. Bedanya yang setengah. Bener, kolam pertama itu. Beda setengah in. Beda setengah in. Terus di paralel, jadi emang 3 lubangnya. Cuma di paralel gitu, Dijadiin satu gitu ya. Tetap aja yang ini yang paling dekat ke jumper kan. Iya. Yang itu mah nggak jedot. Iya. Tanpa ada skimmer. Nggak ada gitu. skimmer, nggak ada skimmer. Berarti setelah 2017 bikin kolam, setelah berapa lama itu direnov lagi? Apa belum masih? Nggak direnov. Nggak direnov. Direnovnya dibikin apa ya? Jumper tambahan juga. Oh, ditambah chamber tambahannya. Pakai tong. Oh, pakai tong. Jadi pompa di depan lah ya. Betul. Pompa dulu baru masuk ke chamber, Ya. ke tongnya. Oh. Ini inspirasinya bikin kolam yang ini dari mana, Om? Awalnya gini ya, awalnya kan akhirnya lama kelamaan kan bikin seneng koi ya. Ya, ada temen punya kolam koi kayaknya enak ya. Akhirnya jadilah belikan koi, gitu kan, rawat koi. Ya seneng, awalnya seneng kan. Nah, yang kolam depan kan kecil ya, ukuran paling 1,5 kali 1,5. Dalamnya cuma 60, 60. Senang, akhirnya ada kepikiran bikin di belakang gue masih bikin. Bikin lagi belakang. Bikin lagi. Yang belakang udah mulai ngerti nih. Skimmer ada, bedanya gede, ya sedikit mendekati standar kolam. Iya. Mungkin yang di belakang ukuran 3 meter kali 1,5 lah ya. 3 1,5 dalam 1,5. Udah mulai agak mendingan lah. Agak mendingan ya. Bisa dilihat. Coba aja kalau yang udah seneng koi, lihat ikan kan pengen. Pengen. Numpuk banyak. Terus yang udah lama kan udah gede-gede, ini kemanain? Ikan kemanain? Yang namanya jual bingung jual kemana? Belum tahu saya. Ya, belum tahu wadahnya. Wadahnya mana jualnya. Lihat ikan yang tempat lain kan kolam gede-gede. Ikannya gede-gede. Kepikiran inspirasinya pengen banget ya punya kolam. Tapi yang namanya di perumahan ya. Lahan terbatas. Lahan terbatas. Ini tuh dulu tuh apa ya, pasum tapi nggak terawat. Pasum begitu aja gitu ya. Aja tempat buang-buang kayak ban bekas, buang sini. Iya, puing-puing segala macam. Puing rumput tinggi, ular segala macam gitu. Akhirnya saya ngomong ke Pak RT. Pak RT sini. Kalau bikin kolam boleh nggak? Kolam apaan? Kolam ikan, yang koi. Nah, buat apa? Katanya. Ya tuh buat kali aja bisa bikin gimana gitu kan. Bisa bikin indah lah. Bikin bagus lah gitu ya, merapikan juga. Bener. Akhirnya Pak RT-nya dukung, ya udah bikin aja katanya. Terus biayanya ya udah biarin aja, saya awalnya gitu kan, saya aja lah, dari saya aja. Nah, Pak RT-nya inisiatif, ada tambahan dari Pak RT, ada beberapa yang rumah depan kolam ini dia ngasih juga karena kan dia bisa nikmatin. Ya inilah gitu kan ya, warga sekitar lah. Tapi nggak wajibin gitu kan. Ya nggak wajib ya. Kumpul bikin lah kolam. Bikinnya swadaya apa tukang ada tukang khusus gitu? Enggak, tukang biasa. Oh, orang yang ngerjain lagi? Iya, orang yang ngerjain. Saya ngerjain, tapi bukan tukang kolam. Tukang biasa. Saya rancang sendiri lah. Ya, buka-buka YouTube, juga lihat-lihat. Gitu kan. Akhirnya jadilah, ceritanya jadi. Terus lama-kelamaan sering orang ngumpul sini. Jadi kayak balai warga lah jadinya. Kan balai warga. Ngumpul, habis bisa gitu kan. Kan kalau ngumpul nggak ada kopi nggak enak ya. Kadang beli makanan keluar gini-gini. Akhirnya ada inisiatif lah, cobalah buka warung-warung. Buka warung kecil ya. Nggak kemana-mana. Iya. Akhirnya lah dibikin lah warung di sini. Ya sedikit dipercantik lah, kayak ada kafe lah gitu kan. Kayak kafe. Akhirnya gini aja Om, jadinya. Akhirnya ya ada perosotan, ayunan buat anak-anak. Jadi manfaatin lahan yang pasum. Jadi jadi kalau dibiarin aja kan jadi sarang ular ya Om ya. Jadi ini lebih terawat, jadi asri. Ini kalau siang nggak terlalu panas kayaknya ya. Karena kan mungkin karena ada air, itu panas, angin kenceng. Angin bikin adem. Karena kan beda suhu mungkin beda suhu. Di sini suhunya lebih adem, jadi airnya. Betul, bener. Terus lagi apa ya? Mungkin ya, bukannya ini kayaknya sih pasum yang dibikin kolam jarang-jarang kan? Jarang. Betul. Yang saya pernah lihat yang pernah saya lihat dengan mata kepala ya baru ini gitu. Maksudnya ya. Orang lain juga orang ada gila gitu kan, ngapain sih bikin kolam gitu kan. Ya ngapain gitu kan. Tapi awalnya sih ya namanya warga ya ada yang pro, ada yang kontra. Akhirnya ya alhamdulillah bisa tetap jalan gitu ya Om ya. Bisa nikmatin terus ada manfaatnya kan, jadinya ya lumayan rapi lah daripada rapi, terawat. Kalau nggak ada kolamnya belum tentu ada yang perhatiin. Nah itu benar. Jadi kan kalau rame orang kesini kan ini yang kurang ditambahin apa gitu kan. Kayak ini kan jadinya ya tadinya belum ada jadi ada. Jadi ini balik lagi Om ke cerita tadi.
kolam udah jadi, kolam ini udah jadi, terus mulai jadi sellernya. Nah, mulai jualan ikannya itu dari tahun berapa, Om? Itu pandemi ya, tahun berapa ya? 2020. 2020 ya, 2020, 2021, karena ya kebanyakan WFH di rumah, kerjaan juga lagi loyo kan, lagi ini, Ya, ya, lagi betul. ya samalah gitu. Heeh. Udah mulai nyari apa gitu kan, oh ya udahlah, Heeh. kan ada koi Iya. gitu kan, mulai nyari-nyari seller Iya. nih, mulai dari Blitar, seller Iya, iya. buat beli ikan, jual lagi sini. Gitu. Itu Om jadi seller udah jadi kolam ini atau sebelum? Udah. Oh, udah. Udah lama aja. Kolam ini dari tahun berapa, Om? 2019 kayaknya. 2019 udah ada kolam ini. Iya, sama apa pandemi sih ini juga. Oh, pandemi. Awal pandemi ya, 2019 akhir 2020. 2020. 2020. Awal ini. Awal. Berarti bikin kolam ini ikannya udah penuh juga mungkin ya. Baru jadi seller. Seller lah, yang dijual seller. Jadi ikannya kan seadanya. Ya kalau jualan ikan kalau itu mah ini mah. Seller abal-abal. Iya. Seller abal-abal. Ya. Ini kalau untuk kolam segini, Om, ribet nggak sih untuk perawatannya Om sendiri? Sebenarnya mah ya boleh dibilang ribet ya, dibilang enggak juga iya. Kalau misalkan udah apa ya, udah tahu alurnya. Awalnya sih Om beneran, saya tuh mungkin Jember itu mau mekanik mau apa 3 bulan gak dibersihin. Ikan sakit baru iya bagi seri ya, dari pengalaman. Dari pengalaman akhirnya kan banyak tanya, banyak ketemu gitu kan, para senior termasuk si Om gitu kan. Banyak tanya, ternyata apa ya, bersihin apa chamber mekanik itu. Itu tuh apa ya, manfaatnya luar biasa gitu. Sesering mungkin lebih enteng, lebih enteng, lebih kalau sekali tumpuk kita bersihin, babak belur kotornya. Lebih baik seminggu sekali cuma sedikit-sedikit gitu ya. Dibanding 2 bulan sekali tapi kita langsung keluar tenaga ekstra gitu ya. Ya, itu untuk perawatan kolam ini yang rutinnya Om maintenance berapa kali seminggu, 2 minggu atau? Sekarang saya seminggu sekali. Seminggu sekali. Mungkin mekanik itu sekarang jadi biologis lah. Karena udah lama nggak dibersihin. Karena sebelum kotor, sebelum ini saya ntar dilihat di Jember apa namanya? Kontrol. Saya kasih apa beras. Beras duluan. Beras memang nggak banyak sih. Perlu modalnya dikit. Beras asal kelihatan berasnya kotor. Itu mungkin 3 hari juga udah kotor ya. Udah tinggal kuprek, airnya buang, udah isi lagi. Itu simpel, gak nyampe setengah jam, 15 menit udah selesai. Terus gak ngeluarin tenaga, cuma kupak di situ. Mungkin angkat dikit, semprot, airnya buang, isi lagi, udah pasang lagi. Simpel berarti Om ya? Udah mungkin berjalan berapa ya? Ikan juga sehat. Kelihatan lebih pertumbuhan juga. Iya, pertumbuhannya bagus ya. Ya ikan juga nggak banyak bengong. Iya. Biasanya kalau amonianya tinggi karena mekanisnya udah kepenuhan, kotorannya udah nggak nampung. Nah itu balik lagi ke kolam, airnya keruh, ikan biasanya banyakan bengong. Nah itu kolam saya sekarang ini karena sibuk sana sini nggak sempet saya maintenance kolam orang terus. Ini kan di rumah saya lagi banyak yang bengong. Tapi saya puasain dulu sampai saya bisa maintenance. Bener Om, kalau dulu tuh apa ya? Karena lama ya, mungkin 4 bulan apa 5 bulan mungkin ya lama lah sebelum ikan kelihatan si Om bengong, belum dibersihin. Kalau udah bengong tuh baru bersihin. Itu kotoran itu nyebrang sampai kemana-mana. Sampai ke mekanis, ke biologis, ke itu. Jadi kotoran tuh udah nyebar. Nah kalau sekarang, jadi sebelum kotoran dari mekanik nyebrang ke biologis, udah kita bersihin. Jadi biologisnya aman. Ya biologisnya nggak terlalu numpuk lah. Nggak terlalu numpuk. Dulu itu kalau bongkar buset. Ada kali 10 cm apa namanya lumpur yang di bawah yang ngendep itu. Bener. Kalau sekarang sebelum nyebrang ke biologis udah bersih dulu. Jadi dia udah nggak nyebrang ke yang lain-lain. Coba kemarin dicek udah ada 4 atau 5 bulan yang biologisnya masih bersih. Kan biasanya kan di biologis di atasnya udah berdebu. Debu. Udah berdebu tuh udah waktunya inilah gitu kan. Udah karena telat bersihin mekanisnya, itu dia nyebrang ke yang sebelahnya. Itu biasanya kolam yang 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali maintenance-nya biasanya udah nyebrang. Biasanya sih kalau yang 2 bulan sekali itu mekanisnya saya backwash juga. Nah habis itu diguyur doang, diguyur airnya keluar isi lagi gitu biasanya. Kalau kita lihat chambernya
Boleh, Eh, tapi agak ribet nggak Om? agak repot sih Om. Lihat Paling sebagian atasnya. aja. Ya, atasnya. Ini Om, Nah, ini kan bak kontrolnya ya. ah, ah. Kalian stopper itulah, apa namanya, level air. Oh, level Kalau air kolamnya mau ditinggiin, berarti ininya sambung. ditambah. Tambah. Oh, iya iya iya. Jadi airnya ikut naik. Ikut naik. Berarti ini dari BD Om? Ya, dari BD, yang dua dari Oh, BD. dua dari BD. Kalau skimmer langsung ke bawah. Oh, Ya, nah, soalnya kan levelnya udah tinggi. ya. Nah, ini yang saya bilang tambahan apa Brush. namanya, brush. Oh, Ini tuh iya. tuh 2 hari udah segini. Oh, ini untuk ke sebelahnya ini berarti pakai apa Om? Apa tuh? Ini ada pipa di sini. Oh, Pipa 2 ini, pipa Hmm. setinggi air ini. ya ya ya. Heeh. Biar nyebrang ke Ke sebelah. sebelah. Oh, iya iya. Ini, nah ini tinggal angkat. Kan brush mah gampang ya, dikocok-kocok Ya, di sini ya. udah turun. Ah, Iya udah, kocok-kocok, Oh. airnya buang ya, tinggal isi lagi. tinggal isi doang gitu ya. 10 menit selesai. Tapi ya daripada bongkar langsung ribet, Semuanya jangan ya. sambil rokok sebatang habis. Ini udah kelar. Iya. Berarti ini chambernya kalau buat buangan air kotornya pakai pompa atau gimana Om? Ini pakai Cabut. pompa. Oh, pakai pompa lagi. Karena dulu itu pakai cabut, cuma saya salah emang. Oh. Yang Om bilang, pipa kan mahal. Ya. Tapi ngirit di paralel 4 itu. Oh, jadiin satu. Sebenarnya sih ada pembuangan yang langsung ke pompa ke dalam. Nah, akhirnya saya pakai pipa, pakai pompa. Nah, ini pompa masukin sini, ada sih pompanya di situ. Oh, iya Buang khusus. ke sini. Oh. Iya. Nah, ini buat air ngisi. Oh, ini buat air ngisinya Air ngisi. otomatis ya. Jadi kalau airnya kurang, dia otomatis ngisi. Ya, Atau dia pakai timer Om? Timer ya ini ya? ini timer. Ini Hmm. timer. Kalau mau aktifin, kadang ini udah gak ini apa namanya? Kalau buat ngisi aja, kalau buat lagi backwash, lagi bersihin ini aja. Oh iya. Soalnya dulu agak bocor, bocornya dikit. Tapi sekarang karena udah ketutup lumpur Ketutup sama lumut Iya. ya udah nggak bocor. Oh. Jadi ya ini dipakainya kalau tajam. Oh. Nah, ini ruang pompanya. Ruang pompa pakai aerator LP. Ya. Ini berarti kalau backwashnya nggak usah dari ruang pompa lagi Om ya, udah langsung dari sana ya. Ya dulu kan dari sini dibikin sokran ya. Kalau misalkan mau buang kita buka yang keluar. Ya. Ini, ya. Tapi itu airnya malah kotor yang Betul, ya. malah ngendep di pompa. Ya. Karena kan nggak mungkin habis kering kan. Pasti masih ada sisa, sedikit banyaknya masih ada sisa. Betul. Jadi nanti pas ngisinya lebih banyak air bersih dipakainya. Iya. Soalnya kotoran yang di sana pasti masih ada di sini gitu. Ya ini karena kan gotnya kan yang cetek ya kalau di perumahan. Oh iya iya. Karena ini kan dalam. Lebih dalam. Betul. Memang harus pakai pompa. Enakan kan kalau di daerah kan yang kalinya dalam Ya. kan bisa tinggal cabut dong ya. Cabut Kalau pakai pompa ya. Ya. Nggak usah pakai keran atau pakai cabut ya. Itu Bisa. jos. Lebih enak. Iya. Jadi karena ya ala kadarnya. Ya. Nah ini udah kita bongkar nih kolamnya. Kolamnya yang ada di pasumnya perumahan klaster Harmoni. Ya. Nah, ini kita ketemu sama Om Hadinya. Nah, ada pesan-pesan nggak Om buat para penghobi, khususnya mungkin daerah Tangerang dan yang sering nonton channel Jawara Koi? Pesan-pesannya ya, kolamnya gimana gitu kan? Ya, buat para penghobi lah. Bukan kayak ini ya, apa namanya, ngerawat koi itu ngerawat air ya. Oh intinya iya, itu, intinya seperti itu. Jadi ya apa namanya, berani capek lah. Ya, soalnya kita rawat itu air ikannya. Kalau kita rawat ikannya, airnya nggak kita rawat ya, ikannya juga sakit. Bener. Air sehat pasti ikan sehat. Ya, gitu aja. Jadi pesan-pesannya dari Om Hadi, rawat airnya, ikannya ikutan sehat. Ya. Sama satu lagi, jangan nafsu beli ikan. Ya. Beli ikan nggak apa-apa. Beli ikan nggak apa-apa. Beli ikan nggak apa-apa. Yang penting kualitas sama ininya juga mendukung lah gitu. Sama kolamnya. Jangan nanti kolamnya nggak mendukung tapi ikannya kualitas semua. Kualitas air pasti cepat turun. Pasti cepat turun. Ya. Intinya ya sesuaikan kemampuan filter sama kasih makan ikan. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol like, subscribe-nya, diklik lagi. Dan jika ada pertanyaan mengenai ikan koi, dan silakan tulis di kolom komentar. Nah, kali ini ya cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti next-nya mungkin kita bongkar kolam yang ada di rumahnya Om Hadi. Ini udah karena berhubung udah malam. Udah malam Om, jadi nggak mungkin kita datang ke rumah Om bongkar-bongkar kan nggak mungkin. Dengan senang hati kapan. Ya, oke. Terima kasih. Dadah. Ya. Ya.